Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, setiap saat, setiap waktu, dengan penuh kesadaran, kita harus selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi pada zaman COVID, pandemi yang masih mewabah di Nusantara ini. Semoga kita dilindungi, bagi yang terkena semoga cepat sehat dan harus bersabar. Mungkin Allah memberikan ujian kepada Anda, dan bagi yang tidak terkena harus waspada. Rajin-rajin berwudu, karena wudu itu tidak ada cuci tangan. Semua bahagian-bahagian wudu seperti muka, tangan, kaki itu dibersihkan. Meskipun kita juga secara medis harus selalu juga menjaga kebersihan tangan dan menutup wajah dengan masker. Semoga Allah melindungi kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mulia, mempunyai sifat yang sangat mulia juga. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Semoga kita mempunyai 4 sifat Rasulullah itu. Kemudian kita juga harus meresapi, menyadari apa yang menjadi misi beliau selama jadi Rasul 23 tahun, yaitu menyempurnakan akhlak. Akhlak manusia itu tercermin dari perbuatan dan perkataannya. Oleh karena itu, jagalah mulut kita, apakah kita berbicara sesuai dengan aturan kaidah agama, budaya, dan jagalah perilaku kita, apakah perilaku kita sudah sesuai dengan tuntutan agama. Jauhilah segala larangan dan patuhi segala tuntunannya. Saudara-saudara sekalian, kita selagi hidup menjadi musafir, harus selalu kita mengisi otak kita dengan menambah ilmu pengetahuan, dan kemudian kita selalu menciptakan kreativitas, inovasi-inovasi dalam hidup. Apa-apa yang dibuat oleh orang baik, kita coba menguasainya atau memahaminya. Akan lebih baik kalau kita mencoba membuat inovasi-inovasi baru untuk menambah kekayaan ilmu pengetahuan. Mahasiswa yang saya hormati, pada pelajaran Sanggar pada kali hari ini, saya mengajak Anda untuk melihat kondisi yang ada pada channel-channel YouTube yang ada. Termasuk channel-channel yang ada pada Anda. Safrial TV sudah memotivasi, ada 200 channel baru di kalangan mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, mulai dari angkatan 2018, 2019, dan 2020 kelas A. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan sampai akhir perkuliahan semester ini akan terus berjalan, bahkan akan berlanjut sampai kelak para mahasiswa menjadi YouTuber. Ada beberapa hal yang ingin kita lihat, saudara sekalian, yang perlu kita perbaiki dan jadi inovasi bagi para mahasiswa yang belajar Sanggar, yaitu masalah narasi puisi. Saudara-saudara sekalian, mungkin saja keterbatasan kemampuan membuat video atau ketidakpedean mahasiswa membuat video yang secara live atau secara langsung merekam wajahnya dalam membaca puisi, maka alternatif yang selalu kita lihat adalah membuat narasi puisi, membaca puisi dengan video yang diambil dari karya-karya orang. Ini tidak baik, bagi mahasiswa tidak baik. Kebiasaan mengambil karya orang, apalagi tanpa izin, itu perilaku yang tidak baik. Apalagi juga tidak menyebutkan sumbernya dari mana video itu.
Jangan Anda memulai pekerjaan plagiat atau memanfaatkan karya orang lain untuk kepopularisan Anda. Itu perilaku yang tidak baik, akhlak yang tidak baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita menambah kemampuan kita. Para mahasiswa yang belajar sanggar tentu sudah banyak membaca karya sastra, sudah banyak menulis karya sastra. Tapi mungkin satu yang belum Anda lakukan. Bahwa karya sastra seperti puisi itu, seperti berkali-kali saya katakan, itu lahir dari apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dipikirkan oleh penyair. Bisa saja apa yang dialami, apa yang didengar, dan apa yang dilihat, bahkan apa yang dipikirkan itu sudah lama ada di dalam diri. Sudah berkecamuk, diolah terus dalam diri. Tapi untuk memancing dia menjadi sebuah karya puisi, belum termotivasi. Bisa saja kedalaman dari rasa itu belum dapat. Bisa jadi persoalannya adalah diksinya belum dapat. Atau kesempurnaan dari apa yang menjadi inspirasi itu. Nah, sekarang perilaku itu mau kita visualkan. Mau kita lakukan secara visual. Supaya orang bisa mengerti bagaimana proses kreativitas. Salah satu di antaranya. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang belajar sanggar, saya anjurkan melakukan observasi supaya melatih sensitivitas Anda terhadap lingkungan Anda. Apa yang Anda observasi? Bisa saja kehidupan satu keluarga, situasi tentang apa yang Anda lihat, dan itu Anda rekam secara dengan video. Anda rekam. Saya beri contoh. Misalnya Anda mengamati berhari-hari jadi perhatian bagi Anda, mungkin kurang serius, ada pemulung yang selalu lewat di rumah Anda atau di kosan Anda. Nah, tentulah tidak sekali dua kali. Mungkin ketika dia lewat pertama kali timbul kecurigaan. Ada apa ini pemulung lewat? Mungkin ada benda-benda Anda yang menurut Anda berharga, menurut mereka tidak, mereka ambil. Kecurigaan. Kedua, ketika berubah menjadi simpati. Nah, kemudian muncul penasaran, siapa sebenarnya si pemulung ini? Nah, Anda ingin mencari tahu si pemulung ini. Tentang kehidupannya. Tentang perjuangannya setiap hari. Nah, nanti Anda mungkin dari tadi curiga, mulai Anda simpati. Begitu perjuangan mereka setiap hari mengais sampah untuk hanya mencari barang-barang bekas seperti plastik, aluminium, dan barang-barang lain yang sudah dibuang orang ke tong sampah. Tapi mereka pungut. Mereka bersihkan. Barang-barang yang menurut Anda itu tidak penting, mereka kumpul, lalu mereka jual kepada penampung yang menjadi juragan mereka. Itulah biaya hidup mereka setiap hari. Bisa jadi mereka dapat penghasilan yang besar, atau bisa jadi juga mereka tidak dapat apa-apa pada hari itu. Anda bayangkan, untuk mencari uang membeli seberas sekilo saja mereka terkadang nggak mampu. Tapi mereka tidak semangat. Kita tuh ingin tahu kenapa mereka tidak semangat, tetap semangat. Kenapa? Apakah tidak ada pekerjaan alternatif lain bagi mereka? Atau mereka sudah memutuskan pekerjaan itu sebagai jalan satu-satunya cara menghidupkan keluarga? Kita kan tidak tahu. Nah, oleh karena itu, Anda lakukan observasi pada satu objek yang saya katakan pemulung tadi. Lalu dengan seizinnya, Anda rekam kehidupannya.
Kalau perlu Anda boleh telusuri dia, boleh enggak Pak Bangka, saya ke rumah Anda misalnya. Anda videokan kehidupannya. Ya, perjalanan hidupnya itu Anda videokan. Mungkin Anda memakan waktu 1, 2 sampai 3 hari. Lalu Anda amati perjalanan hidup mereka, informasi yang mereka berikan kepada Anda. Saya yakin timbul antipati, partisipasi Anda, bukan antipati Anda. Timbul rasa keberpihakan Anda, rasa simpati Anda kepada kehidupannya. Nah, dari kacamata Anda, ada objek yang seperti itu, dan itu bukan hanya 100, 200, bahkan kalau di Indonesia mau ribuan orang yang hidup dengan cara begitu. Bahkan kalau di kota besar kita bisa melihat, mereka tidak punya rumah, yang dikenal dengan namanya manusia gerobak, tidur di gerobak, beranak pinak di gerobak, kemudian nanti malam dia emperan toko, mandi di WC umum. Mereka tidak menyerah dengan kehidupan itu. Nah, ini yang jadi inspirasi Anda untuk membuat puisi. Nah, jadi video itu Anda edit sedemikian rupa sehingga dia dapat menjadi suatu cerita. Artinya gambar yang berbicara tentang kehidupan mereka, lalu Anda goreskan puisi. Anda tulis puisi tentang itu. Bisa saja puisi Anda itu berlaku secara general, secara universal terhadap kehidupan orang-orang yang menjadi pemulung itu. Nah, lalu itulah yang harus Anda narasikan. Sehingga akan jadi sebuah konten yang lengkap antara video dan narasi puisi Anda. Silahkan Anda buat nama narasinya atau judul puisinya. Tapi Anda tayangkan video itu beriringan dengan puisi yang Anda narasikan. Ini menarik. Dan silahkan Anda lakukan sedemikian rupa. Sekali lagi, pemulung salah satu contoh. Mungkin saja kehidupan-kehidupan lain yang di lingkaran Anda. Mungkin saja kehidupan tentang keluarga Anda. Saya mohon maaf, bukan menghina kehidupan. Mungkin saja ada di antara kita yang kehidupannya prihatin. Anda melihat ayah Anda, ibu ayah Anda. Karena saya katakan, pencipta lagu kayak Iwan Fals menceritakan tentang ibu, kayak Ebit G. Ade menceritakan tentang bencana, tentulah itu sesuatu hal yang dia rekam. Yang dia rekam, dia amatinya. Bisa jadi yang dia langsung mengalaminya. Nah, ini sekali lagi Anda lakukan sedemikian rupa. Semoga Anda mampu melakukannya, dan ini awal mula membuat narasi puisi dengan memvisualisasikan puisi. Jika kemarin kita bicara tentang bagaimana membuat teks puisi itu musikalisasinya, sekarang kita memvisualisasikannya. Memvisualisasikannya dalam arti kata, karya Anda visualkan dengan objek yang menjadi inspirasi puisi Anda. Jadi bukan karya orang, karya Anda, puisinya karya Anda, dilengkapi dengan visualisasi objek yang menjadi inspirasi puisi Anda itu. Semoga Anda berhasil dan jangan menyerah. Coba sampai Anda menemukan respon yang positif dari kalangan pecinta channel Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.